Jadi ini satu fasilitas yang kenapa kolam 30 meter, di sini kita temukan bahwa 30 meter ini diameter yang cukup ideal. Kita kalau ditanya kenapa nggak 25, kenapa nggak 35, yaitu 55.500 lah. Oh, 55.500 kali 18.000 ya. Pas angkanya Pak, 999 100 juta. Ya, 1 M per siklus. Jadi 1 tahun 3 M. Selain itu apa Pak yang menentu yang bisa membuat orang gagal dalam budidaya udang? 30 meter dimana kita gunakan 2 kincir. Jadi 2 kincir cuma 1 HP dayanya per kincir. Jadi 2 kincir 2 HP. Lalu di aeration yang di dasar kita ada 120 titik. Aeration hose, uniring, entah apalagi bahasanya, aerotube, ya banyak bahasa ya supaya nanti. Satu titiknya berapa meter Pak? Pemirsa, kita pakai 1 titik, kita model tricycle ya. Tricycle ada 3 lingkaran seperti bunga sakura tuh lambangnya. Itu satunya 60, jadi 60 cm kali 3, 1,8 meter. Kita pakai 1,8 meter ada 120 titik. Yang ukuran berapa itu uniringnya? Kita uniring pakai yang diameter luar 25 mili, diameter dalamnya 11 mili. Jadi ketebalannya sisanya kan 14 mili. 14 mili bagi 2 jadi ketebalan 7 mili. Tebal itunya dindingnya ya? Tebal dindingnya itu ya 7 mili. Itu lumayan tebal Pak. Itu yang saya temukan yang paling tebal. Karena yang kebanyakan yang beredar di pasaran itu yang mungkin rekan-rekan dapatkan mungkin yang di lokalan itu yang ketebalannya 6 mili. Jadi dia itu hitungannya berapa ya? Yang 12 jadi 13. Jadi lubangnya itu 13 mili Pak. Jeleknya apa lubang 13 mili? Itu kalau ditancepin ke nipelnya itu dia longgar sehingga harus dikasih klem lagi. Bayangin berapa klem? 120 itu klemnya ada 6 ya. 120 kali 6 lagi ya. Bukan gitu Pak, nambah kerjaannya yang ribet. Jadi itu kenapa saya paksakan harus pakai 11 mili karena itu klemnya ada langsung dia sesuaian sesak dia. Tanpa harus diklem ya, tanpa dia udah gigit sendiri. Iya, udah gigit sendiri. Berarti 122 titik kali 3 ada 2 auto feeder. Ya. Nah, ini disuplai oleh blower yang... Nah, ini blower dari Bapak itu saya masih percaya sampai sekarang blowernya Pak Delva ini. Tapi khusus yang ini, kalau yang sebelumnya itu kan yang 4 in. Futsu ya. Yang ini 4 Futsu, in. karena 4 ini 5 in ya? Ini karena 3 kan saya bingung. Ternyata secara hitungan 5 in pas untuk 3 ternyata. Nambahnya sedikit tapi bisa nambah 1 kolam. Untung banyak Bapak. Tapi dayanya sama aja, dayanya yang sana 10, ini 2 kolam, ini 15. Ya. Oh iya sama. Dan 1 kolam 5 HP ya? 1 kolam 5 HP tetap. Tapi sebenarnya ngitungnya nggak bukan HP-nya yang paling presis itu udaranya Pak. Iya betul. Ini udara ini yang 5 in 15 HP ini sekitar 15 kubik. 15 kubik per menit. Berarti 1 kolam ini ya 5 kubik per menit. Ya, yang sana yang 4 yang di sana sekitar 10 Pak. Ya kan sama kan. Pas hitungannya. Ya itu mungkin blower merek lain belum tentu bisa sepas itu. Oke Pak, saya mau spill nih Pak, biayanya habis berapa Pak? Biaya sebetulnya kalau sewa itu lahan Pak, sewa lahan berapa Pak? 5 tahun. Sewa lahan ya saya global aja lah ya sekitar 200-an juta lah. Saya nggak enak ya 200-an juta. Terus total fasilitas ini? Terus total fasilitas kalau kolamnya doang itu sama isinya ya. Kalau kolamnya sendiri itu cuma 100 jutaan ini desain saya yang baru. Mungkin yang desain saya sebelumnya itu agak lebih mahal, itu terlalu ideal lah karena terlalu bagus karena kita belum punya pengalaman, khawatir jebol juga kan. Satu kolam ini 100 juta ya Pak? Satu kolam ini 100-an juta karena kita bikin sendiri Pak. Ya kalau jual orang pun 150 aja lah. Banyak banget untungnya. Jadi 1 juta tapi sama isinya segala macam tuh tetap isinya nggak murah kan Pak? Isinya ya buku isinya kan sampai dihitung juga blowernya. 100 isinya bisa 150. Tinggal kolam ini habis 250 sama isinya. 150 berarti 4,5? Bukan, 250. Oh 250 per kolam.
per kolam. Iya, 750 mungkin biaya lain-lain untuk apa? Untuk bangunan, untuk ratakan tanah segala macam, tandon segala macam itu. Sama genset, Genset ya harus beli genset yang Pipa. pipa-pipa itu sekitar separuh apa 750 lagi. Jadi paling enggak modal 1,5 M lah. oh, Bisa jadi total semua dapat 3 fasilitas. kolam lah, jadi satu dapat 3 kolam. kolam ya. Ya, Pokoknya di atas tanah ini 1,5 M gitu ya. ya kurang lebih. Termasuk rumah-rumah buat owner nih, Pak. Itu mes lah. Mes. Anggap aja mes lah. Nah, Bapak targetnya kan per kolam ini 6 ton ya. Per kolam ya. Per kolam 6 ton per 6 ton siklus. per siklus. Ya, Berarti kali kan 18 ton. Ya. 18 ton kali misalnya 60.000 aja, Pak. Jangan kali Gede nih, 60 Pak. lah, jangan kali 60 lah. Ya, Kali nanti berapa? kadang-kadang harga turun ya nanti orang hitung nggak kaget. Lupa kata Bapak dapat segini ya. Saya hitung paling anu aja Pak. Saya punya angka yang sakti aja Pak. Berapa? 55.500 lah. Oh, 55.500 Kali 8.000 18.000. ya. Pas angkanya, Pak. Berapa? 999 juta. Ya. 1 M per siklus. 1 Jadi M per siklus. satu tahun 3 M. Biaya operasionalnya per siklus Ya itu sekitar relatif lah kalau relatif kita ya. ngomong kalau harga udang lagi bagus itu biaya operasionalnya mungkin 60%. Tapi kalau lagi 60%. udang harga jatuh biaya operasional mungkin bisa 70%. Karena kan Oh. ya kan yang pengaruh biaya operasional tetap Pak, tapi harga jual yang turun. Harga jualnya nggak bakalan naik, Pak. Ada peluang naik, Pak. Agak Dulu kok masa pernah saya 100.000, terus terang aja agak berat sekarang. Agak Oh. berat sekarang. Kenapa agak berat? Karena ekspor kita terlalu menggantungkan ke Amerika. Oh. Dan Amerika sekarang diserbu oleh udang dari Ekuador. Nah. Otomatis kita kalah harga kebanting kan. Kita ketahui terlalu jauh kalau kirim ke Amerika. Ekuador dekat sekali ke Amerika. Ya sayangnya sampai sekarang yang saya dapat info itu nggak tahu kenapa pabrik-pabrik pengekspor udang beku, udang apa itu ya, itu masih seneng jualnya ke Amerika. Padahal banyak pasar masih besar di Timur Tengah, Eropa. Sebenarnya kita lebih dekat ke Timur Tengah ya daripada ke Makanya. Amerika, lebih jauh itu dia. Makanya Pak, itu yang kita aneh ya mungkin. Tapi Ekuador sendiri produksinya seberapa baik dari produksi ini? Sangat banyak Pak, dia kan juga gede negaranya. Nggak usah jauh-jauh deh, Pak. Sama Juga- Vietnam. Yang sama Vietnam itu yang unik itu yang mungkin banyak rekan nggak tahu tuh. Apa tuh, Pak? Ya Vietnam negaranya kecil. Vietnam pantainya, aduh sepersepapannya tuh saya beberapa puluhnya Indonesia lah pantainya. Iya, iya. Tapi ekspornya udah bisa mengalahkan Indonesia tahun lalu kalau nggak salah. Oh. Berarti kan Produksinya tinggi. Ya, dia efektifnya tinggi. Apa ya lokalnya juga sedikit, Pak. Kita kebanyakan manusia di lokalnya. Jadi Enggak juga, ekspornya Pak. Enggak juga. kebanyakan Kalau dilihat, ya enggak juga. Kalau dia dari total produksinya juga. total produksinya ya. Iya, kita sendiri kan bukan masyarakat yang konsumtif udangnya tinggi kan, Pak. Kita yang tinggi konsumsi apa? Ayam. Jadi Bapak ngelihat di mana, Pak, teknologi kita yang ketinggalan atau apa yang Ya, mindset karena- kita yang kurang itu? Mindset kita yang menyebabkan kita ketinggalan teknologi. Iya kan, betul kan? Ya kan? Gitu ya, Tapi Pak? kan sekarang berita bagusnya kan Pak Delva info ke saya, wah penjualan bagus Pak, udah banyak pakai yang berarti syukur kan, berarti mindsetnya udah mulai berubah untuk ke arah lebih bagus ya. Iya, iya. Sehingga lahan kita lebih efektif ya. Lebih Sama ini efektif. lahan kita nggak efektif, makanya kita punya garis pantai yang panjang, tapi ya nggak semua dibuat tambak udang juga, terus ada pun tambak juga masih densitinya sekitar 100 ya, atau Lah, ini kan 200 ekor dengan- paling banter kan gitu. Bapak kan kurang lebih setengah hektar, Iya. produksi 18 ton. Bro. Itu Berarti kalau dihitung per hektar kan 30, dihitung per hektar bukan, 36, bro. bukan. Bukan? Kalau ngitung bukan luas lahan, Pak. Baru? Luas kolam. Oh, luas. Luas kolam. Jadi saya punya teman itu yang dia masih kekeh salah saya dengan gitu. kolam tradisional, ya. Kolam tradisional, jadi hitungannya luas kolam, Pak. Kalau luas gimana, lahan, luas lahan kan nggak terlalu ngefek. Iya, Ada orang mungkin lahannya sedang buat kebunnya setengah hektar sendiri kan nggak bisa dihitung gitu. Iya. Jadi kalau fair dihitung luas kolam. Teman saya tuh luas kolam yang tradisional ya, yang tambak tradisional itu produktivitasnya cuman 25 ton per hektar. Jadi dia kalau mungkin dalam 1 hektar 25 kolam ton. aja, 1 hektar kolam Kolam. itu menghasilkan 25 ton. 25 ton. Saya kalau dihitung gitu luas kolam saya cuma 700 Pak. Pada ini Diameter 1000 nih. 30 kan, ya 1000 karena kan, Pak? airnya 1,5 kan meter kubik.
1000 kubik berarti kan? 1000 kubik. Tapi kalau meter persegi Oh, kolamnya kan cuma 700. taruhlah 1000. Nah, kalau dihitung itu 80 ton lebih saya. Kalau dia Bapak ada 1 hektar Iya. budidaya, berarti Ya, kalau 80. kolam saya ada sampai 1 hektar, saya bisa menghasilkan 80 ton lebih. Oh. Ya, saya nggak bangga dulu karena ada temen tuh yang bisa 100. Nah, menurut Bapak Itu itu yang memacu saya untuk ya gimana bisa 100, saya masih belum sanggup lah. Kalau, Saya mentok di situ Mas Ian. referensi Bapak itu gimana? Kita udah bisa nyaingin Vietnam itu Pak untuk menghasil produksi yang tinggi dengan 80 ton per hektar itu? Ya kalau kita semua petambak udah model efisiensi seperti yang saya lakukan, bisa 1 hektar luas kolam menghasilkan 80 ton, kan otomatis sudah 3 kali lipat, kita udah naik 300% produksinya, betul kan Pak? Iya. Kita jangankan naik 30%, naik 20% aja setiap tahun susah. Kenapa? Ada tambak baru tapi ya banyak tambak yang udah eksis diberhentiin kan udah nggak efisien. Nah itu dia Pak, saya dapat info banyak katanya banyak yang gagal, jadi orang pada males Pak, pada Ya lesu karena tuh. Gimana tuh Pak? ya nggak bisa dipungkiri. Itu cerita bukan hoak atau apa, faktanya memang begitu. Ternyata faktor utama itu adalah tambak-tambak itu adalah di daerah yang dia bukan tepi pantai langsung biasanya. Dia kebanyakan tambak-tambak itu mendekati muara, termasuk yang di Bali ini. Dan Muara jadi ada pertemuan muara laut sama air muara sungai itu itu, Pak. air lautnya sih tetap masih bagus Masih di Bali itu ya. Cuma muaranya yang sudah mulai tercemar mungkin karena padatnya penduduk, Ya, padatnya aktivitas segala macam. Ya itu yang menyebabkan mereka mendapatkan bahan baku yang tidak ideal lagi, yang udah tercemar. Yaitu otomatis potensi kegagalannya meningkat. meningkat. Ya. Nggak bisa dipungkiri. Kebanyakan yang seperti itu. Oh. Ataupun yang di tepi pantai tapi juga zaman dulu Udang Windu pantainya udah mulai tercemar juga. Pantainya tercemar. Tapi Kalau saya di punya- muara kan Pak bisa ngambil air tanah gitu Pak. bisa Pak, tapi Nggak. terus terang kalau saya sih belum terlalu tertarik sih karena otomatis air tanah itu mineral terus kadar garam semuanya nggak sesuai standar lah. Oh. Jadi ya kalau ngomong bisa. Akibatnya apa? Ya bisa tapi produktivitasnya nggak terlalu tinggi. Produktivitasnya nggak terlalu tinggi otomatis kan untungnya menipis. Kalau kita nggak bisa efisien jadinya aduh untungnya kok kecil males. Apalagi rumahnya di Bekasi, Apalagi harganya tampaknya di ketekan. Bali, biaya Harganya- operasional tinggi. Iya, biaya benar tinggi harganya ketekan, Pak. Harga tekan. Ya, tapi selama kita bisa berproduksi secara benar dan efisien, itu ya masih lumayan lah, ada kelonggaran lah pasti harganya sebetulnya. Jadi sebenarnya intinya tuh paling utama tuh air itu Pak ya. Jadi kita harus lihat dulu Kalau menurut sumber air saya laut sih, itu ya. menurut saya sih kalau saya sih kalau kita bisa milih ya otomatis ya saya cari sumber yang sebagus mungkin kan gitu. Iya, iya. Tapi kan banyak faktor kalau orang, oh saya udah punya tambak tanahnya di situ Pak, dijual juga harganya murah segala macam mau dihidupin ya sudah bisa aja, cuman ya itu tadi. Tapi kan peluangnya jadi Ya, tidak 80% jadi 50 gitu Pak. Ya betul. Jadi Jadi itu gambling yang jadinya. menyebabkan udah profitnya nggak besar, profitnya udah mepet. Tapi kadang-kadang kalau sampai fail rugi gitu. Rugi. Iya. Akhirnya kapok, nambah. Kapok kalian tiba-tiba mangkrain aja. Disewain juga nggak laku. Gitu. Ya faktor-faktor alam lah, faktor alam. Tapi sebenarnya alam yang menyebabkan, yang disebabkan oleh manusia sendiri, gitu. Iya, Kita iya. sendiri yang nggak bisa menjaga alam. Ya itu aja banyak dilematis di Indonesia seperti itu. Tapi kalau yang tepi-tepi pantai udah teman-teman saya yang di
tambak di situ Bondo tuh udah mau ambil air 600 meter. Ada yang bilang ada sampai 1 kilo ambil air, itu oke-oke aja, masih bisa eksis jalan. sampai sekarang, masih jalan. Banyak yang jalan sekarang, udah mulai meningkat lah Tapi dibanding. kalau 1 kilo kan jauh juga nariknya, Pak. Ya itu saya nggak ngebayangin, saya 70 meter aja udah kewalahan. 1000 meter. Iya, saya 70 aja udah kewalahan. Iya. Ya ilmu saya belum sampai segitulah, beda ilmu lah. Desain. Desain. Faktor utama desain. Gimana cara kita mendesain kolam itu juga faktor utama kan. Seperti kita mendesain pabrik, ada orang desain pabrik kurang bagus layoutnya, lalu kurang produktif, ya sama kolam juga gitu. Gimana cara kita mendesain kolam juga, gimana kita mendesain tandon juga, gimana ngatur SOP-nya juga, itu juga faktor penentu lah. Tapi kalau saya tetap yang utama dulu bakunya bagus dulu lah. Bahan baku utamanya dulu ya, mau Pak. ini sebagus apa, kalau air bakunya jelek udah. Jadi, Air bakunya nggak sesuai standar. Secanggih apapun teknologi, kalau air bakunya Payah Pak. Bisa tapi payah. Payah, bisa capek. bawa, saya kasih blower gede-gede gitu, Pak. Iya, sama aja Pak, orang bukan masalah oksigen DO, dissolve oksigen aja yang diperlukan udang, dia perlu mineral segala macam, kenyamanannya juga dia. Ya kan, kalau airnya banyak mengandung, kalau air sumur kan banyak mengandung besi atau bahan-bahan lain, itu dia kan terganggu sepertinya udang itu, nggak nyaman. Nggak nyaman. Iya, kalau nggak nyaman dia potensinya agak stres lah. Kalau stresnya udang nggak kayak manusia, kalau manusia kalau stres banyak makan malah dia, kalau saya nggak mau makan. Kalau manusia stres kan banyak makan, banyak minum, ngopi, nggak Pak. peduli amat lah, makan aja. Kalau udang stres malas makan, Pak. Dia stres malas makan. Terus dia kena sakit. Ya, kalau kalau dia udah malas makan gitu, otomatis imunnya nurun lah. Sama Imun seperti dulu manusia sakit, semua. Ya. mati itu, Pak. Mudah sakit, atau dia kalau pas stres gitu dia molting, pasti gagal molting. Oh. Karena kan kondisinya nggak fit ya. Karena kalau pas molting itu mungkin diperlukan kondisi yang sangat-sangat fit. Gitu. Itu bisa ada virus nggak, Pak, masuk itu, Pak? Ya, puji syukurnya selama ini kita nggak ada kendala itu ya. Nggak ada kendala. Kita jaga biosecurity, makanya kan intinya kan di air bakunya. Air baku bagus, kita kalau mau bagus, kita mau desinfektan segala macam lebih mudah kan. Kita nggak perlu nyaring, airnya sudah bening gitu loh. Nah mungkin kalau rekan-rekan tidak dapat kondisi yang begitu kan, potensi untuk terserang penyakit itu akan meningkat lah. Jadi artinya Bapak nggak pakai obat-obatan kimia dalam proses budidaya ini semua sampai panen itu, Pak? Saya cuman pakai yang standar-standar aja. Saponin yang kayak teh itu bahannya alam. Kedua cuman kapur. Cuman kapurnya saya pakai Kapur kapur dolomit. aktif. Kapur dolomit. Enggak, kapur aktif saya. Kapur aktif. Kapur aktif. Saya dulu pernah pakai dolomit, Pak. Dolomit itu sebenarnya lebih bagus kalau dolomitnya original. Dolomit sekarang banyak dolomitan. Maksudnya Kenapa dolomit dulu disenengin? Karena dolomit itu juga mengandung Mg. dolomitan maksudnya dia Ya nggak tahu palsu. Pak, udah barang ya saya nggak ngomong palsu atau apa, udah pokoknya udah nggak sesuai standar lah, udah ngawur lah. Makanya saya sekarang sama sekali nggak pakai dolomit. Selalu saya pakai kapur alam itu tadi yang CAO itu, kalau bahasa Jawa Timurnya gamping. gamping. Ya saya pakai gamping, setelah itu baru saya pakai desinfektan. Desinfektan saya juga yang effervescent lah. Desinfektan itu semacam klorin itu. Bukan klorin, dia semacam tapi dia bukan klorin. Bukan klorin. Iya, tapi dia bahan substitusi tapi lebih aman lah. Itu di awal aja, Bapak pakai itu kan buat membunuh bakteri situ. Iya, di awal yang dari baku. Oh. Tapi setelah di dalam kolam udah nggak perlu lagi. Jadi dalam kolam udah nggak pakai. Udah harus aman di dalam kolam itu. Bapak kasih probiotik aja gitu. Iya, probiotik betul. Probiotik aja ada kita. Nggak ada obat-obatan. Nggak boleh. Kita kan yang istilahnya yang apa ya? Yang go green lah, yang ya yang kita, Wah, ini baru mantep, Pak. iya, Jadi harus alamnya pikirkan nggak lah. rusak ya, Pak? Nggak rusak alamnya. Yang kita buang kan bukan limbah. Yang kita buang adalah sisa bahan organik. Oh. Ya, sisa bahan organik. Menarik ini, Pak. Nah, jadi itu pun masih kita endapkan, Pak. Masih kita endapkan, setibanya kita nanti ambil buat pupuk, dikeringin buat pupuk, tapi ya airnya udah agak bening baru kembalikan ke laut, dan air itu pun mungkin nggak akan mencemari kan, tidak ada bahan-bahan kimia yang berbahaya. Ya karena kalau kita misalnya bayangin gitu, kita semua sepanjang ini budidaya, airnya buang ke laut, Ya, lautnya tercemar, balik lagi ke asalkan yang budidaya seperti yang kita lakukan Iya, aman. seperti Bapak ini aman, Pak ya? Iya betul, aman. Karena apa ya, sudah tidak ada bahan-bahan yang itu lagi.
herbal segala macamnya, tidak ada sedikit pun bahan-bahan kimia yang dipakai. Mungkin kalau dulu yang membuat laut tercemar itu di pantai-pantai itu kan karena udangnya kena penyakit lalu dikasih antibiotik. Oh iya. Antibiotiknya berupa obat-obatan yang dari barat itu ya. Iya. Nah, kalau sekarang kita mengobati udang sakit itu udah terlambat. Kita menjaga bagaimana udang itu menjadi sehat. Jadi sehat karena imunnya kebal. Sehingga udang tidak mudah sakit, itu lebih bagus menjaganya daripada mengobati udang yang sudah terlanjur sakit. Karena ngobatin udang yang sakit kan juga susah, Pak. Karena udang nggak bisa nyeram, apa namanya, nyimpan memori penyakit ya, Pak ya. Ya, itu yang saya kurang paham Oh, juga. otak udang kecil gitu. Jadi Itu yang saya kurang paham juga, tapi yang saya tahu ya lebih baiklah kita menjaga jangan sampai udang kita sakit, dan sehingga apa yang kita buang sebagai limbah itu tidak akan mencemari perairan laut pantai, karena kita menggunakan bahan-bahan yang sehat, dan itu pun kita saring, kita endapkan dulu sedimennya. Jadi kita buang yang sisa bahan organik itu yang tidak mencemari lingkungan, karena dia juga bahan alami, bahan organik alami, tidak ada bahan kimia-kimia yang berbahaya. kalau dikasih antibiotik kan malah yang jago tuh virus ya kali, Pak ya. Dia bisa berubah-ubah. Bermutasi katanya, Bermutasi. ya, bermutasi katanya. Ya itu saya juga kurang paham mana bukan bidang saya ya. Tapi ya secara logis ya masuk akal. Masuk akal, Pak ya. Ya, cuman sekarang udah banyak rekan-rekan udah memahami itu ya. Sudah Jadi banyak artinya- SOP yang baru itu sudah mulai dia ramah lingkungan lah. Ya Bapak betul-betul menghindari ada virus itu, Pak ya. Lebih bagus gitu, Gitu ya? menghindari virus ya. Nah, kalau Makanya- kalau udah sampai ada gitu, Bapak udah nggak usah kasih. Sudah bisa, tapi dilihat seberapa kronisnya penyakit yang sudah menyebar kan gitu. Jadi kalau belum kronis masih bisa diupayakan lah. Tapi kalau enggak ya udah jalan terakhir, ambil semua. Nah, sekarang kita ngomongin duit lagi nih, Pak. Oh, ini lagi hujan nih, Pak nih sebelumnya, Pak. Iya, Ini nggak apa-apa ya hujan ini, Pak. Ya, nggak Dibuang nggak airnya gitu, Pak? enggak apa-apa, enggak. Nambah hujan enggak terlalu ekstrim lah. Dengan kolam diameter 30 tuh mau hujan sederas apa, nambahnya paling setengah senti, 1 senti masih jauh, aman lah. Bang, apa dibiarin aja, Pak? Enggak, dibiarin nyampur enggak apa-apa. Di Kan- nyampur nggak apa-apa? Enggak apa-apa. Kan salinasinya masih cukup tinggi. Kita kan salinasi 25. pH-nya rendah kan, Pak, hujan itu? Ya, pH-nya kan kayak netral 7. Oh, 7. Ya, biasanya kalau hujan kalau pH-nya cenderung turun, kita kan mungkin batasnya di 7,3, 7,4 ya. pH air hujannya, Pak? pH air hujan kan memang 7. pH kolam kan sekitar 75, 78 kan hujannya kan gitu. Nanti kalau pH-nya turun, kita berikan kapur lagi CAO untuk naikkan Kapur. ya, untuk naikkan pH. Kalau bakteri nggak usah dikasih lagi, Pak. Probiotik. Bakteri gitu. tetap dikasih. Tetap dikasih. Bakteri itu ada rutinitasnya tergantung Oh, nanti. jadi bukan tergantung cuaca ya, Pak? Enggak, ada rutinitasnya tergantung ya. Nah, ini Pak, ini kolam ini kan udah berapa hari nih, Pak? Udah siklus apa? Barnya 62 hari. 62 hari. Sudah parsial 2 kali. Udah 2 kali parsial. Ya, Oh, berarti dari umur 50 hari parsial, Pak? 55. 55. Ya. Sekali parsial berapa, Pak? Jadi Ngangkatnya? satu kolam kita angkat 500 kilo. 500 kilo. 3 kali 3, 1,5 ton lah. 1,5 ton. Ya. Kali 55.000 tuh siapa ya? Ya, lumayan lah. 80-an juta. Apa sih? Terus berapa hari lagi, Pak? Seminggu. Seminggu lagi diambil lagi. Setiap minggu diambil ini. Setiap minggu diambil sampai berapa kali, Pak? Bisa sampai 6-7 kali itu. 6-7 kali. Ya, jadi itu panen total. Udah 90 hari lebih, udah pasti panen total. Di hari keberapa total, Pak? 90-an kita nanti 90-an. lihat kondisi udangnya. Kalau udangnya masih nafsu makannya bagus, lalu ADG-nya bagus, pertumbuhannya bagus, ya nggak apa-apa lah kita mundurin sampai 100 hari nggak apa-apa. Oh. Ya, Jadi- kalau udangnya lah. Kalau udangnya udah makannya banyak, boros tapi berat badannya nggak nambah ya, nggak tambah untung nanti percuma. Jadi tergantung Yang udangnya. kurus yang ownernya, Pak. Iya. Tapi enggak juga kan, Kak. Udah dari usia 55 hari udah dapat uang, Pak. Ya itu enaknya kebatatan tinggi. Itu enaknya kebatatan tinggi. Oh, gitu, Pak. Iya. Jadi kalau uang muternya nggak lama-lama lah, 1 bulan dah. Apa 55 hari. dah. 55 hari 2 udah bulan dah bisa muter sendiri uangnya. dapat uang masuk ya, Pak. Ya. Ya. Bisa diputer ya. Betul.
Jadi target Bapak ini gimana nih Pak? Mau sampai berapa kolam nih Pak? Ya kita udah maksimum 3 kolam di sini ya. 3 kolam, Jadi kalau kita mau ditanya mau nambah kolam Pak, ya nambah kolam, nambah lokasi juga. Jadi Kalau, Bapak undang nambah investor Pak? lokasi ya, kalau ada investor yang daripada duitnya nganggur ya dibuat usaha ini kan sangat prospektif sekali gitu loh. Tadi sih saya hitung kan modalnya sewa tanah 200 tambah 1,5 sekarang 1,7 lah Pak. Ya 1,7 M 1,7, lah. ya. Ya, tambah modal berputar 300 juta Sekali ya mungkin siklus, kalau ada duit 2 M, 2 M. bisa lah. Pak saya nggak ada 2 M ya, ajak teman aja 1 M-an 2 ya bisa. Pak saya nggak ada 1 M, 500 juta orang 4 Ajak juga 4 bisa. Ajak orang 5 bisa Pak. Iya gitu. Ini aja juga banyak investor nggak 1 orang gitu. Oh, gitu Pak ya. Iya. Jadi nanti Bapak desain dari awal semuanya itu Pak ya, yang Bapak. Ya, kebetulan saya ini udah kolam yang farm yang ketiga ya yang saya desain ya. Ya setiap saya desain kolam pasti ada improve, makanya improve ke depan itu saya udah mulai desain dengan sistem nursery pond. Jadi Nursery pond, ya, yang ada apa tongkolan itu ya. ya petokolan itu karena tren sekarang dengan adanya itu udah banyak seminar-seminar yang menyampaikan itu juga banyak ahli dari Indonesia sendiri mengatakan bahwa akan jauh lebih efisien dan efektif karena pada waktu kecil itu nanti dia akan penyerapan makanannya lebih bagus karena kita nebar pakan di kolam yang lebih kecil yang dimana lebih terkonsentrasi pakannya lebih gampang dicari oleh udang kan daripada di kolam yang terlalu besar gitu sehingga menyebabkan semua udang dapat makan yang rata sehingga pertumbuhannya juga merata. Kalau sekarang kondisinya memang mungkin size-nya bagus tapi kalau dilihat per ekornya itu ada yang besar sekali tapi ada yang nggak kecil gitu. Jadi kalau ketemu angka maunya size 85 itu sebenarnya udangnya ada sampai size-nya udah 60 tapi ada yang masih size 100 ketemu di tengah-tengahnya kan gitu. Ya itu Jadi nggak kekurangan kita kalau salah satu faktornya ya bukan faktor penentu karena faktor penentunya banyak yang kita nggak bisa identifikasi. Salah satunya kualitas benur kan kita nggak bisa identifikasi itu. Tapi gimana caranya kita coba mengurangin yang variatif size ini dengan cara diatasi dengan nursery pond. Nah, nursery pond juga kita lebih efektif dalam memberikan pakan yang berkualitas. Kita sayang beli pakan mahal-mahal kalau ditebar kolam yang terlalu besar. Mungkin banyak hilangnya daripada kemakan udangnya kan. Kalau kolamnya lebih kecil, kita beri pakan yang lebih berkualitas, harganya lebih mahal, tapi kan efektif dimakan oleh udangnya. Kalau untuk benur Bapak umum Pak ya, kan ada yang bilang ini benur untuk padatan tinggi, ini benur untuk padatan rendah. Benur itu kan ada 2 itu jenisnya, fast grow sama yang high immune. Iya. Bapak pakai yang mana? Kita istilahnya lebih condong ke fast grow. Fast grow. Ya, ada yang bilang, Pak, saya bukan high immune, Pak, saya balance. Tapi dalam prakteknya ternyata yang dikatakan balance itu fast grow-nya nggak terlalu menguntungkan. Dia agak lambat besarnya. Itu secara hitungan kita nggak. Jadi bukan berarti kita mengorbankan resiko untuk udang lebih terserang penyakit ya. Asal kita bisa menjaga security-nya, meskipun kita nggak high immune. Tapi tetap aman. Mungkin tergantung lokasi lah. Mungkin kalau lokasinya air bakunya kurang bagus, terus tetangganya banyak rapat-rapat, jorok semua, mungkin high immune lebih cocok gitu. Kalau kita ada air baku bagus, tetangga juga agak renggang, itu mungkin fast grow lebih cocok. Jadi kondisional lah itu. Oh, God. Ya. Saya pikir yang fast grow itu lebih bagus, yang high immune. Dari lihat situasinya Pak ya. Tergantung kebutuhan. Nggak mesti harus yang ini betul, bagus, betul. yang ini enggak gitu Pak ya. Ya betul. Ya harus dipilih salah satu lah. High immune fast grow belum ada sampai sekarang. Jadi mesti pilih salah satu. Yang dikatakan balan tetap dikorbankan fast grow-nya. Dibilang fast grow nggak high immune, buktinya saya pakai fast grow sampai 6 siklus aman-aman saja gitu. Ya semuanya Menarik sih Bapak, 6 siklus itu rata semua, berhasil semua gitu. ya puji syukur lah. Alhamdulillah Pak ya. Syukur ya, Pak. Pak, kayaknya udah cukup ya. Ya, Terima kasih ya sama-sama Pak. Pak Lutfi atas Ya. kesempatan, Ya. waktu, mau sharing-sharing. Dan semoga ini menjawab pertanyaan-pertanyaan rekan-rekan yang bertanya sebelum-sebelumnya gitu Pak. Oh ya. Ya, oke. Ya, sukses terus Pak untuk Ya, budidayanya sukses, Pak ya. oke. Ya.
Sedemikian bincang kita dengan Pak Lutfi. Beliau adalah pengelola farm di daerah Jembrana ini. Semoga apa yang kita diskusikan, apa yang kita sampaikan bisa memberikan kemanfaatan buat rekan-rekan sekalian. Bagi rekan-rekan yang mungkin sering gagal dalam budidaya, itu mungkin karena rekan-rekan belum subscribe channel kita. Oleh karena itu silakan subscribe. Terima kasih. Semoga sukses. Salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.